apa fokus utama bagaimana kelompok yang moderat, kelompok kiri, kelompok kanan itu menyatu dalam dalam satu harmoni. Inilah menurut pandangan saya Prabowo akan menjadi katalisator kepentingan kelompok kanan atau kelompok Islam versi Habib Lutfi, kemudian moderat kayak NU, kemudian juga ada di kiri. Ini menjadi seiring dan sejalan. Kelihatannya semua potensi atau semua akar rumput atau komponen-komponen bangsa akan dirajut menjadi sebuah katalisator, sehingga tidak ada lagi gejolak-gejolak sosial antar faksi atau ormas. Mungkin seperti itu analisa saya, Pak Dokter. Iya, secara retorika betul bahwa semua dirangkul, semua dibina, semua diayomi, Tetapi ini bicara soal fungsi NU ini kan tidak pernah ngesro. Jadi dipegang atau tidak dipegang, NU tetap aja menjadi anak baik. Banser itu tidak pernah ngesro. Baik diganggu atau tidak, ya dia tetap aja bagus. Tidak pernah misalnya mengganggu kekuasaan, mengganggu negara. Tidak pernah berteriak bahwa presiden mengkritik secara tajam seperti yang pernah dilakukan oleh PI dan lain-lain. Nah, ini kan bicara soal orang-orang sosialis yang pro revolusi, orang-orang sosialis yang butuh gerakan-gerakan atau organ-organ atau kelompok-kelompok yang memang lantang bicara soal itu, soal penindasan, soal perlawanan dan lain-lain. Nah, kalau di kita kan tidak pernah bicara soal itu semua. Kita bicara soal moderasi, soal kerukunan, soal kemanusiaan, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, lagi-lagi saya ingin menegaskan bahwa itu dalam konteks sekarang kurang inline dengan pola-pola Rusia. Pola-pola itu pola-pola Amerika. Amerika itu jadi dalam tanda kutip teroris di Libya, di Syria, di Iran, di Afghanistan, tapi kemudian bicara soal kemanusiaan, bicara soal asasi manusia, bicara soal kedamaian di Indonesia, dan itu melewat mulutnya NU. Tidak akan lagi itu terjadi. Yang dipakai adalah organisasi yang revolusioner, kemudian bicara dengan ala BRIC, ala Rusia, ala China, dan semacamnya itu. Ini beda mazhab ini. Oke, kalau ini analisa Dr. Soleh mungkin perlu dikritisi. Kenapa? Bahwa politik Prabowo adalah non-blok. Itu yang akan dilakukan. Yang kedua, Indonesia tidak begitu ketergantungan terhadap Uni Soviet. Artinya atau mungkin katakanlah ke Cina ya. Walaupun memang pembangunan di sini adalah membutuhkan modal dari Cina, tetapi independensi saya pikir menjadi sebuah komitmen Prabowo dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Artinya tidak bisa intervensi atau kepentingan-kepentingan yang sangat krusial dari Rusia inline dengan stabilitas nasional yang ada di Indonesia. Apakah betul seperti itu, Dr. Soleh? Iya, ini memang baru sebatas analisis, tapi kita bisa membaca isyarat, tanda-tanda, indikator-indikator. Misal TAP MPR itu terutama. TAP MPR itu kan terutama TAP MPR nomor 33 tahun 67 itu kan bagi mereka aktivis Islam tahun 60-an itu sangat mengganggu. Bagi saya yang lahir setelah titik 70-an itu ya fine-fine aja. Nah, itu artinya kan tidak menguntungkan kelompok kiri, ya, ketika itu tidak dicabut. Demikian halnya dengan misal TAP MPR nomor 11 tahun 98 yang bicara soal Pak Harto melanggar HAM dan lain-lain. Nah, ini kan tidak menguntungkan dari sisi mereka-mereka yang pro Amerika, karena bicara soal asasi. Nah, ini kemudian dilebur ini, dua-duanya dicabut. Nah, kemudian Gus Dur pun itu juga dihilangkan TAP MPR-nya. Nah, saya memaknai itu agak jauh memang bahwa ini bagian dari rekonsiliasi nasional yang dikehendaki oleh Prabowo untuk, ya bisa saja untuk penguatan non-blok. Buktinya kan yang pro barat maupun pro timur sama-sama diakomodir, ya kan? Nah, kemudian setelah itu
dia memainkan namanya Habib Rizik. Habib Rizik ini luar biasa. Prabowo belum dilantik tapi aktivasinya luar biasa. Langkah-langkahnya sekarang terukur dan sangat radikal, dan itu di luar prediksi kita semua. Nah, menariknya itu tidak ada pelibatan NU, tidak ada pelibatan Panser, tidak ada pelibatan kelompok lain. Ya, oke. Menarik ini peran Habib Rizik. Aduh, luar biasa. Nanti kita akan sesi berikutnya. Satu lagi pertanyaan saya ini, kembali lagi kepada persoalan Jatman Habib Lutfi. Apakah menurut Anda ini bentuk kelegoan Habib Lutfi, atau Habib Lutfi memainkan irama mundur sebentar, kemudian akan melakukan counter attack terhadap keputusan-keputusan yang dilakukan oleh PBNU dan juga Idara Wusto yang kemarin hasil berkumpul dari Surabaya? Saya melihat bahwa Habib Lutfi mundur selangkah demi kemenangan berlangkah, ataupun dia statis atau dia ngikuti PBNU atau PBNU membiarkan, itu sama-sama tidak memberi efek apapun bagi kepentingan politik nasional, ya, bagi kepentingan kita. Saya menganalisis seperti itu. Kenapa? Ya, perubahan geopolitik, perubahan madhab yang ditempuh Prabowo dan Jokowi itu tampak sekali. Dan itu efeknya adalah strategis tidak sih sebenarnya Jatman ini dalam konteks sekarang. Strategis tidak sih PBNU mempersoalkan Jatman ini sekarang. Menurut saya tidak strategis. Jadi baik gerakan di Pekalongan maupun pleno di PBNU itu sama-sama. Kalau saya kemarin menyebut tidak relevan, sekarang saya menyebut tidak strategis. Ya, maksud. Baik, demikian Dr. Soleh Basari, Direktur Eksekutif CSIES, bahwa Jatman dan Habib Lutfi, Habib Lutfi dan Jatmannya kemudian PBNU ini menjadi persoalan yang mengemuka ketika satu sama lain melakukan prinsip keorganisasian. Baik, tambahan Dr. Soleh, artinya Anda mengapresiasi tidak ini, konkret aja, ini mengapresiasi tidak ini terhadap langkah PBNU yang melakukan pleno, kemudian juga akan melakukan penunjukan caretaker? Iya, itu ini kan nyaris diparkir, ya, atau nyaris kayak kartu mati di dua-duanya. Jadi udahlah, nggak usah diributin hal ginian, karena itu tidak inline dengan kepentingan nasional kita, tidak sesuai dengan kepentingan rekonsiliasi yang termaktub dalam 3 TAP MPR itu. Lebih-lebih ketika ditarik ke dunia internasional, yang kemudian arahnya ini, gelagatnya ini adalah mengubah dari pola Amerika yang bicara soal moderasi, yang mainkan NU sebagai ujung tombak, kemudian berbalik kesifatkan ke organ-organ yang agak revolusioner. Dan selama ini yang revolusioner itu ya kelompok binaan Habib Rizik atau kelompok binaan teman-teman mohon maaf kiri, itu yang terbukti. Nah, pasangan kanan dan kiri ini itu udah selesai direkonsiliasi ketika TAP MPR tentang Pak Harto dan TAP MPR tentang Bung Karno itu dicabut. Nah, gitu loh, menariknya di situ. Oke, siap. Terima kasih Dr. Soleh. Mas Taufik, Anda pasti masih meyakini bahwa peran dari PBNU dengan Islam moderatnya, kemudian juga Jatman dengan spiritualitasnya sebagai komponen terpenting di dalam NU kemudian berbangsa, ini masih relevan dan masih efektif di dalam membangun bangsa ini. Silakan Mas Taufik. Ya, jadi posisi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang menggawangi kelompok Islam moderat dan Jatman itu juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari itu. Ini semestinya dua pilar yang saling melengkapi, ya. Namun dalam pergerakannya ini terjadi eksklusivisme dari Jatman yang sedikit agak merugikan NU. Kenapa? Dalam pergerakannya Jatman ini kerap kali melakukan langkah-langkah yang bersifat
eksklusif ya, mengadakan satu pergerakan yang kadang-kadang tidak bisa terpantau oleh Nahdlatul Ulama. Nah, akhirnya peran Jatman sebagai Banom ini akan sedikit bergeser gitu, bukan lagi sebagai pilar dan kaki tangan Nahdlatul Ulama, tetapi dia akan membangun warna tersendiri. Ini yang saya nilai. Sehingga kalau Jatman itu pada akhirnya membuat AHU, ini saya kira bagian dari langkah-langkah yang sudah disadari oleh Habib Lutfi akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Namun dengan posisi yang ada semacam ini, saya kira merupakan suatu hal yang kurang menguntungkan bagi pribadi Habib Lutfi dan Jatman yang akan diambil alih total oleh PBNU. Ini merupakan langkah-langkah yang saya kira sangat konstitusional itu, Mas Yusuf. Ya, artinya langkah PBNU katakannya kembali kepada sebuah ADRT Banom bahwa paling banyak seorang pemimpin Banom itu 2 periode. Apakah akan rasionalisasi ke sana menurut Anda, penerapan ADART yang kembali ke awal atau bagaimana nih, Bung? Ya, memang dalam praktek walaupun NU sudah membuat aturan secara universal terkait dengan bagaimana langkah terjang dari masing-masing Banom. Ini Banom juga punya ADART tersendiri ya, seperti Ansor, Pagar Nusa, Muslimat, Fatayat. Ini memang ada beberapa pembatasan periodisasi, namun dalam prakteknya itu kerap diabaikan oleh Banom itu sendiri. Contoh kayak Muslimat. Khofifah ini kan juga menjadi ketua Muslimat selamanya. Nah, ini begitu pula Habib Lutfi. Habib Lutfi ini menjadi ketua Jatman sejak tahun 2000 loh, ya, sampai sekarang. Berarti 24 tahun beliau menjabat sebagai ketua Jatman. Ini yang menjadi kadang-kadang ironi. Semestinya ada pembahasan dari PBNU terkait dengan periodisasi dari masing-masing Banom gitu, Mas. Oke, terima kasih Mas Taufik bahwa langkah yang diambil PBNU menurut Anda ini cukup rasional, kemudian juga rasional, cukup berani dan juga ini untuk menegakkan aturan terhadap Banom-Banom yang ada. Begitu, Mas Taufik? Ya, saya kira NU harus mengambil sikap yang tegas terhadap persoalan apapun terkait dengan masalah Banom, dan sekarang terkait dengan Jatman ini sudah tepat. NU mengambil sikap yang tegas terkait dengan situasi objektif dari Jatman itu sendiri. Baik, saya langsung ke Bedillah. Ya, ke Bedillah, bahwa langkah yang dilakukan oleh PBNU dengan gerak cepat tadi melakukan pleno, kemudian akan menunjuk, kemudian saya yakin dalam waktu dekat akan muktamar. Langkah-langkah ini sebagai penertiban sebuah Banom untuk lebih tertib, administrasi dan lain sebagainya. Mungkin arahnya ke sana, Anda melihat. Yang kedua, bahwa peranan NU kemudian peranan Jatman di dalam konstelasi politik nasional menurut Anda ini masih sangat signifikan terhadap geopolitik nasional, jangan internasional, geopolitik nasional. Silakan. Iya, Mas Yusuf. Sebenarnya tidak sesepele atau tidak sesederhana posisi Jatman atau diskursus tentang kepengurusan Jatman ini, relasinya dengan PBNU dikaitkan dengan geopolitik nasional. Tidak sesederhana itu sebenarnya, Mas. Dalam kondisi apapun, Jatman bagi Habib Lutfi itu bisa menjadi instrumen penting, karena memang sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, Mas, istilah saya itu. Jadi sekup kecil Jatman itu akan menjadi instrumen yang bisa lebih besar ketika dimainkan oleh Habib Lutfi, karena di sana menjangkau pengurus-pengurus NU yang dianggap oleh Habib Lutfi masih bisa dikendalikan atau bisa mendukung atau menguatkan peran-peran Habib Lutfi yang paling tidak selama 24 tahun itu sudah
menjadi investasi tersendiri untuk menggerakkan publik sebagai bentuk nilai tawar Habib Lutfi di mata negara dalam hal ini, Mas Yusuf. Sehingga Habib Lutfi tidak menganggap sepele Jatman, dan PBNU juga tidak boleh membiarkan posisi Jatman masih dalam kendali Habib Lutfi. Dalam posisi apapun harus ada reformasi, karena ketika politik Habib Lutfi itu bisa menggunakan PBNU dalam tanda kutip sebagai instrumen melalui Banomnya, itu juga akan mengganggu geopolitik nasional Gus Yahya, Mas Yusuf. Belum lagi ketika melihat karakter Ba'alwi yang sangat rukun dengan sesama Ba'alwi, Mas, sehingga politik kekeluargaan itu sangat menjadi pertimbangan kuat, dan itu seperti sudah membagi peran di lini-lini yang memiliki potensi politik untuk politik Prabowo, untuk politik nasional ini itu, Mas. Sehingga kita akan tidak hanya melihat Habib Lutfi dalam konteks DNO, Mas, tapi kita juga melihat Habib Rizik dalam konteks di gerakannya Habib Rizik, juga melihat peran-peran politik di PSI yang di sana juga ada Ba'alwi, dan politik Ba'alwi dengan masyarakat Jawa itu berbeda, Mas. Masyarakat Jawa itu siap berbeda dengan sesama masyarakat Jawa. Yang penting tegolarane ora tego patine, Mas Yusuf, itu masyarakat Jawa. Tapi kalau masyarakat Ba'alwi ora tegolarane ya ora tego patine, Mas Yusuf. Sehingga keakraban berbasis marga itu sangat menguatkan loyalitas kekeluargaan mereka. Sehingga kalau Gus Yahya tidak tegas, sangat mengganggu peran Gus Yahya ketika posisi Habib Lutfi masih tetap dalam istilah saya itu bercokol di Jatman. Tapi saya membaca, Mas Yusuf, faktor terlalu lama memimpin Jatman itu justru menjadi titik balik semakin lemahnya Habib Lutfi, Mas. Terus pengurus Jatman saya lihat sudah ingin pergantian, kemudian ada perjuangan untuk mengembalikan sejarah Jatman, dan itu hanya bisa dilakukan ketika sudah terjadi reformasi di tubuh Jatman. Kemudian rasa tidak enak pengurus di daerah Wusto kepada PBNU itu sangat melemahkan posisi Habib Lutfi. Kemudian para mursyid tidak ingin adanya agenda politik Habib Lutfi, karena jujur saja, Mas Yusuf, banyak mursyid di beberapa daerah itu sangat meresahkan keterlibatan Habib Lutfi dalam skala politik nasional, karena dan itu kan sudah disindir oleh beberapa tokoh. Kurang satu langkah sudah jadi wali karena jadi tim sukses, jadi walinya itu kan sebenarnya kan sidan untuk Habib Lutfi itu sebenarnya, Mas. Hanya karena jadi tim sukses, jadi kewaliannya dicabut begitu. Kemudian para mursyid merasa adanya kontra Jatman yang mengayomi Thariqah NU. Namun Habib Lutfi dalam konteks ini, jadi gini, Mas, pernah suatu ketika ada ceramah yang di sana sangat mengunggulkan Thariqah Ba'alwi, menggunakan istilah Alawiyin lah, tapi sebenarnya itu Thariqah Ba'alwi, ketika diungkapkan Habib Lutfi sebagai Thariqah yang paling unggul. Itu dalam kondisi apapun sangat menyinggung banyak mursyid Thariqah, karena notabene sebagai ketua Jatman harusnya kan mengayomi ke seluruh Thariqah yang ada di dalamnya. Tetap meskipun pada saat itu Habib Lutfi itu pidatonya dengan bahasa Arab, tapi kan di negeri ini itu kan banyak yang sudah bisa mengartikan bahasa Arab, apalagi bahasa Arab komunikasi yang sangat sederhana dan sangat mudah dipahami itu, Mas. Itu yang membuat semakin melemahnya Habib Lutfi di Jatman, Mas. Kemudian ada indikasi Jatman itu yang ingin dilakukan oleh Habib Lutfi, ingin mensejajarkan Jatman dengan PBNU. Nah, tapi ini menjadi titik balik, justru melemahkan peran Habib Lutfi di Jatman,
dengan adanya indikasi seperti ini, justru dari pengurus PBNU semakin kuat untuk segera melakukan reformasi biar betul-betul Banom Jatman itu mutamasik, bukan hanya sekedar sebagai instrumen alat politik dalam konteks ini alat politik Habib Lutfi yang akan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, sekali mendayung di Jatman akan bisa melampaui masyarakat PBNU untuk untuk kuasa agama dan kuasa politik yang akan dilakukan oleh Habib Lutfi. Gitu Mas Yusuf, terima kasih Mas. Oke, cukup gamblang tentang bagaimana peran Jatman sebagai Banom, kemudian PBNU sebagai ormas besar yang mestinya peran-peran ini sesuai dengan kapasitasnya. PBNU sebagai induk, kemudian juga Jatman sebagai Banom. Menurut Anda bahwa ini adalah sebuah penyelarasan atau sebuah penegasan bahwa ADART positioning antara PBNU dengan Banom ini harus ditegakkan. Begitu statement dari Kiai Ubadillah. Baik, Dr. Soleh, ada closing statement? Kita hampir 1 jam terhadap fenomena Jatman dan PBNU. Ini bukan sesuatu hal yang sepele, kata Kiai Ubadillah, tetapi memang sangat esensial ini karena warna di NU itu seperti itu. Saya juga tidak menyepelekan, saya juga tidak menyepelekan, tetapi bahwa konteks zaman, saya tidak menyepelekan, tapi konteks zaman sekarang ini fenomena geopolitik nasional maupun internasional itu lebih cocok dengan gerakan-gerakannya Habib Rizik Syihab. Jadi ini harus dicermati oleh teman-teman Jatman, harus dicermati oleh teman-teman di Keramat Raya. Jadi hentikanlah hal-hal yang tidak produktif, yang itu tidak inline dengan kepentingan nasional kita, baik menyangkut geopolitik nasional maupun geopolitik internasional. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin melihat warna Islam, katakanlah, yang kaitannya dengan blok-blok yang ada di dunia ini dari sudut pandang Holy War-nya Karen Armstrong, Holy War, Crusade and their impact on today world, bahwa ketika belahan dunia Eropa dan Barat, terutama NATO, itu terjadi pembakaran-bakaran Quran tempo hari. Kemarin belum lama Putin malah memeluk kitab suci Al-Quran. Itu simbolik bahwa perang suci itu memang sengaja atau tidak, itu faktornya adalah keyakinan dan ideologi. Nah, dalam konteks ini agak susah meletakkan konflik Jatman dan Keramat Raya ini ketika terkait dengan kepentingan nasional kita, terutama hubungannya dengan geopolitik internasional. Nah, kalau seperti ini kan kita ya agak geli sebenarnya, dan juga saya meyakini dari indikasi-indikasi yang ada, Prabowo memilih model Islaman madhab Habaib, tetapi Habaib junior, dan itu bukan Habib Lutfi. Yang nampak adalah Habib Rizik Syihab. Kenapa? Karena Rizik Syihab lebih revolusioner dan lebih cocok dengan konteks zaman dan fenomena sekarang. Sementara Habib Lutfi sudah cukup mengabdi kepada bangsa ini sekitar 10-an tahun bersama Jokowi, dan madhabnya cocok dengan Jokowi, cocok dengan NU, yaitu moderasi beragama. Terima kasih, Mas Yusuf. Ya, pemirsa pada Suara TV, apapun, dalam kondisi apapun, kita meyakini bahwa peran NU sangat strategis dalam stabilitas nasional atau internasional. Kita harapkan bahwa peran NU juga menjadi alat pendamai antara Israel kemudian Palestina. Dan saya yakin spirit itu masih tetap dijaga. Ada Kurwunut Najilah dan sebagainya. Kalau perlu, saya meyakini banser, 1000 banser, 10.000 banser demo tentang Palestina di
Monas. Saya kira ini sangat memungkinkan jika dibutuhkan oleh negara. Betul, Kevin, setuju dengan statement saya? Setuju Mas, boleh nambahin Mas? Boleh, ya, oke. Oke. Tadi disinggung peran Rizik Syihab. Saya membaca selama persoalan nasab ini tidak terjawab oleh Rizik Syihab dan para Habib Alwi, peran mereka akan lemah, Mas. Nilai tawar publik sangat lemah. Dan energi keyakinan Habib Rizik untuk menjadi tokoh revolusioner yang memiliki nilai tawar yang luar biasa di hadapan presiden, dalam konteks ini Prabowo, itu sangat melemah, Mas. Hanya karena nasab ini, Mas. Sehingga tesis Kiai Imad itu cukup menjadi mengambil bisa kegarangan Rizik Syihab. Karena saya lihat di beberapa ceramah Rizik Syihab itu sangat lemah, Mas. Dan yang paling saya geli, ternyata nasab bagi para tokoh-tokoh Habib Alwi itu bukan sesuatu yang sepele. Mereka itu bisa terforsir semuanya ke persoalan nasab, Mas. Habib Rizik juga terforsir betul kalau berbicara nasab, Habib Lutfi juga terforsir betul. Dan banyak tokoh-tokoh yang saya kira itu tidak peduli terhadap nasab Ba'alwi, karena mereka dari Ba'alwi ketika nasabnya disentuh oleh Kiai Imad, mereka itu rame-rame seolah-olah masalah nasab itu masalah yang sangat besar bagi Ba'alwi, Mas. Dan itu pengaruh terhadap kekuatan gerakan Rizik Syihab, Mas. Terima kasih, Mas Yusuf. Ya, baik. Mudah-mudahan baik-baik saja kedua kelompok ini, baik NU perannya juga signifikan, dan juga kelompok-kelompok Rizik Syihab saya yakin akan diakomodir oleh Prabowo. Terbukti bagaimana Bung Dasko, kemudian Bung Habibur Rahman itu sudah sowan ke Habib Rizik. Artinya apa? Bahwa Prabowo ingin memberikan sebuah kenyamanan bagi komponen bangsa, hidup dalam rumah yang sama walaupun berbeda kamar. Tapi ketika makan, di meja makan, bersama-sama kita makan. Terima kasih. Jangan ada pertikaian antar bangsa. Masalah nasab jalan terus untuk memberikan informasi terhadap masyarakat. Begitupun juga yang menolaknya. Ini akan menjadi sebuah dinamika ilmiah. Termasuk Gus Rumel dan lain sebagainya juga mengkaji tentang nasab buku, kemudian juga Kiai Imad dan kawan-kawan. Itu adalah dinamika terhadap kesejarahan bangsa dan keislaman.